tadi adalah setengah cerita mengenai seorang guru yang menempuh jarak yang begitu jauh demi menyampaikan ilmu bagi penerus bangsa. Baik teman-teman, pada saat ini saya berkesempatan untuk bisa berbincang langsung bersama beliau mengenai suka duka mengajar di daerah pedalaman di tengah masyarakat yang modern yang menginginkan kemajuan. Bagaimana cerita beliau? Mari kita tanyakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ibnu Salika dari mahasiswa semester 1 program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Jambi. Di sini saya ingin sedikit mengulik cerita mengenai perjalanan Ibu untuk menjadi seorang guru yang istilahnya di tempat yang terpencil. Sebelumnya Ibu bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Nama saya Tutut Winarni. Saya kebetulan mengajar di salah satu sekolah di daerah Bajubang, yaitu di SD Negeri 52 Garis 1 Kilangan 2. Ya, mungkin itu yang perkenalan saya. Terima kasih Bu. Sebelumnya di sini saya ingin pertama saya ingin tahu nih Bu, bagaimana perjalanan Ibu hingga bisa mengajar di SD 52 di daerah Kilangan. Kebetulan waktu itu saya mengikuti tes penerimaan calon pegawai negeri sipil, yaitu pada tahun 2017. Akan tetapi di tes yang pertama itu saya mengalami kegagalan karena nilai saya tidak mencukupi untuk lulus di tes tersebut. Kemudian di tahun berikutnya saya mau mencoba kembali, yaitu di tahun 2018, dan alhamdulillah atas rezeki dari Allah saya lulus dan diterima menjadi guru pegawai negeri sipil dan ditugaskan dan bertugas di SD 52 Kilangan 2. Lalu selama pembelajaran di sana itu bagaimana proses pembelajarannya? Apakah berjalan lancar atau ada sedikit kendala seperti itu? Kalau di dalam proses pembelajarannya ya kurang lebih sama lah seperti sekolah-sekolah lainnya ya. Pembelajaran yang dilakukan yang di awal-awal tahun kemarin itu ya mungkin karena saya baru menjadi seorang guru yang mungkin agak banyak penyesuaian di dalam proses pembelajarannya, tapi kurang lebih ya prosesnya sama seperti proses-proses pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah biasanya. Kalau misalnya dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di perkotaan seperti Kota Morabulian, itu apakah ada perbedaan Bu? Mungkin perbedaannya dalam hal yang pertama jumlah siswanya. Kalau di sekolah yang lebih ke kota itu dalam satu kelas biasanya terdiri dari kurang lebih 20 siswa. Akan tetapi kalau di sekolah saya yang di sekolah Kilangan ini satu kelas ya paling banyak itu hanya 10 orang siswa. Mungkin dalam kondisi hal yang menyebabkan itu ya jumlah penduduk yang tidak sebanyak di kota sehingga jumlah siswanya juga tidak terlalu banyak. Ya, hal lain yang membedakan mungkin dalam hal fasilitas ya. Kalau di kota mungkin fasilitasnya lebih lengkap, mungkin dalam hal adanya ruang belajar yang fasilitas lainnya yang mendukung ataupun kondisi fasilitas sinyal ataupun pendukung-pendukung lainnya yang lengkap. Tapi kalau di sana ya kalau untuk fasilitas ya cukup, tapi ya kalau dibilang kurang ya kita sebagai guru ya harus bisa memaksimalkan apa yang ada untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Kalau misalnya dibilang dikatakan bahwa di SD 52 di Kilangan itu kurang fasilitasnya, lalu bagaimana dalam pembelajaran pada era pandemi? Dalam era pandemi yang saat ini, kalau dulu kan belum ada edaran untuk tatap muka, masih daring ya. Kalau dulu kami sebagai guru yang mengajar di daerah yang susah sinyal itu melakukan kombinasi. Maksudnya di sini kombinasi melakukan pembelajaran daring dan juga luring. Jadi di saat jika siswa itu memiliki fasilitas berupa handphone atau Android yang
semua siswa memiliki, maka kita bisa melakukan daring dengan membuat WhatsApp group. Jadi guru menjelaskan, memberikan materi di situ, lalu memberikan tugas di WhatsApp group itu. Tetapi bagi kelas atau siswa-siswa yang mungkin ada yang punya, ada yang tidak, maka itu dikombinasi dengan luring, luar jaringan. Jadi saya saat itu karena siswa saya itu tidak semua yang memiliki HP Android, jadi saya melakukan ya pembelajaran secara luring. Saya masuk ke sekolah itu seminggu 3 kali, hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Yang di sana saya mengajar, memberikan materi kepada siswanya, ataupun juga bisa kalau misalkan pemberian materi itu dilakukan dengan didampingi oleh orang tua siswa agar protokol kesehatannya tetap terjaga. Kemudian setelah materi dijelaskan secara seksama, baru diberikan tugas yang diberikan terus bertahan untuk memajukan sekolah tersebut, karena apalagi sekolah saya itu sekolah yang dianggap jauh dari sekolah-sekolah lain. Biar saya bisa berusaha untuk memajukan sekolah tersebut, bekerja sama dengan guru-guru lain yang ada di situ untuk sama-sama menaikkan akreditasi sekolah tersebut sehingga tidak dipandang sebelah mata oleh sekolah-sekolah lain. Menurut saya perjuangan ibu ini sangat inspiratif sekali, terutama bagi saya yang sekarang menempuh pendidikan di program studi sekolah dasar. Semoga cerita ibu ini bisa menambah motivasi bagi semua guru yang sekarang mengajar di daerah-daerah terpencil dan juga calon-calon guru yang sekarang masih berkuliah atau menempuh pendidikan. Amin. Terima kasih Bu untuk waktunya. Sama-sama. Semoga ibu selalu sehat. Amin. Dan terus semangat dalam menjalani sebagai profesi sebagai guru. Amin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi bincang saya bersama Ibu Tutut Winarni, seorang guru yang mengajar di SD 52 Kilangan 2. Yang dapat saya ambil kesimpulan atau yang dapat saya ambil pelajaran dari bincang tersebut adalah jika semua guru memiliki jiwa pengajar sejati, maka apapun hambatan, apapun kendalanya, beliau akan tetap dengan berbagai cara untuk bisa mewujudkan tujuan bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikianlah video saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.